Saat hendak melaksanakan kurban sebaiknya memperhatikan bagaimana kriteria cacat hewan yang menyebabkan makruh untuk berkurban. Mengingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kurban dengan hewan cacat. Dijelaskan oleh Said Sabiq dalam kitab Fikih Sunnah Jilid 3, anjuran memilih hewan kurban bersandar pada hadits Imam Malik yang meriwayatkan dari Hisham bin Urwah dari ayahnya. Dia berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku, janganlah salah seorang di antara kalian berkurban dengan unta yang ia sendiri malu jika memberikannya kepada orang paling dicintai dan dihormatinya. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mulia dan zat yang paling berhak untuk diberi sesuatu yang terbaik." Said Sabiq juga menjelaskan bahwa hewan yang dijadikan kurban harus dalam kondisi yang sehat. Kalau mengacu pada syarat ini, maka hewan yang matanya buta, kakinya pincang, berpenyakit kulit, atau badannya kurus, tidak boleh dijadikan sebagai kurban. Said bin Mansur meriwayatkan dari Hasan, dia berkata, para ulama telah menjelaskan bahwa apabila seseorang membeli unta atau hewan kurban dalam keadaan sempurna, kemudian unta atau hewan kurbannya yang sudah dibelinya buta, pincang, atau kurus sebelum hari penyembelihan kurban, yaitu tanggal 10 Zulhijjah, dia tetap diperbolehkan untuk menyembelihnya dan hal itu sudah mencukupi. Ami Nur Baits dalam buku panduan kurban dari A sampai Z, mengupas tuntas seputar fik kurban menjelaskan mengenai cacat hewan kurban yang dibagi menjadi 3 macam. Salah satunya adalah cacat yang menyebabkan makruh untuk berkurban, yaitu 1. Hewan yang sebagian atau keseluruhan telinganya terpotong. 2. Tanduknya pecah atau patah. Ami Nur Baits juga menukil kitab Asy Syarhul Mumti karya Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin bahwa terdapat hadits yang menyatakan larangan berkurban dengan hewan yang memiliki 2 cacat, telinga terpotong atau tanduknya pecah. Namun, hadits ini dhaif sehingga ulama menggolongkan cacat jenis kedua ini hanya menyebabkan makruh untuk kurban. Hamdan Rashid dan Saiful Hadi El-Suta dalam buku panduan Muslim sehari-hari menjelaskan mengenai salah satu syarat bagi hewan kurban adalah tidak cacat. Oleh karena itu, hewan yang cacat matanya, pincang, terpotong tanduk atau telinganya, hewan yang sakit, dan hewan yang kurus, maka hewan-hewan tersebut tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, 4 hewan tidak boleh dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu, hewan yang cacat matanya dengan cacat yang jelas, hewan yang pincang dengan pincang yang jelas, hewan yang kurus kering yang tidak dapat digemukkan lagi, dan hewan yang sakit dan jelas sakitnya. Hari Muslim, Ahmad, dan lain-lain. Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani dalam kitab Salatul Mu'min menjelaskan mengenai maksud dari hadits ini. Dijelaskan bahwa al-aura, al-bayin, auruha adalah yang salah satu matanya terbuka atau menonjol. Dikatakan, jika cacat matanya tidak sampai membuatnya buta, tetapi hanya rabun, hewan itu boleh dijadikan kurban. Akan tetapi, yang sehat adalah yang lebih baik. Adapun, al-maridah al-bayin marduha diartikan yang pada tubuhnya terlihat bekas-bekas sakit, misalnya sakit demam yang menyebabkannya tidak dapat digembalakan. Selain itu, seperti juga bekas sakit gatal-gatal yang terlihat jelas yang dapat merusak daging atau mempengaruhi kesehatan, dan penyakit-penyakit lainnya yang dikategorikan sebagai sakit yang benar-benar jelas. Tetapi, jika binatang itu tampak malas sehingga tidak mau dibawa ke tempat penggembalaan dan juga malas makan, hal itu boleh saja dijadikan hewan kurban, tetap yang sehat adalah lebih baik darinya. Al-arja adalah binatang yang tidak dapat berjalan sempurna. Jika kepincangannya itu hanya ringan dan tidak tampak, boleh saja dijadikan kurban, tetapi yang sehat tetap yang lebih baik. Demikian menurut penjelasan Said bin Ali bin Wahab Al-Qahtani.